Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab tentang faslun mujibatul ghusli. Jadi bab yang menerangkan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi besar. Itu ada 6 ya. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Jadi perkara yang mewajibkan mandi besar yang pertama adalah masuknya hasyafah. Hasyafah itu ya zakar ke dalam farjinya perempuan atau alat kelamin perempuan. Yang dimaksud ilajul hasyafah ke dalam farjinya perempuan ini sama juga hukumnya masuknya secara keseluruhan. Jadi batangnya ya, tongkatnya itu masuk secara keseluruhan ataupun hanya sebagian saja, itu dihukumi ilajul hasyafah fil farji. Jadi tetap wajib mandi besar. Nah, terus bagaimana hukumnya kalau misalkan zakarnya itu hanya digesek-gesekkan saja ke dalam farjinya, digesek-gesekkan tanpa memasukkan ke dalam farji perempuan? Ya, tidak dimasukkan, cuma digesek-gesekkan, tempel-tempel no. Nah, itu tetap wajib mandi atau tidak? Jawabannya tetap wajib mandi ya. Ya, walaupun tidak keluar mani ketika zakar laki-laki itu ditempel-tempelkan ke dalam alat kelamin perempuan, walaupun tidak mengeluarkan mani, itu tetap wajib mandi ya. Dan ini dikarenakan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah yang menerangkan bahwasanya ya di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idzal taqal hitanani aw massal khitani ya aw massal khitanil khitana aw massal khitanul khitana wajabal wuslu. Jadi ketika bertemu iltaqo itu temempel, yang penting temempel, ada dua alat kelamin tempel bareng utawa yes pintine nempel antara alat kelamin laki-laki maupun perempuan, maka wajib mandi ya. Jadi wajib mandi itu ya, pertama yang harus diperhatikan. Nah, terus gimana kalau misalkan itu kawine, misalkan itu ilajnya memasukkan zakar ke dalam alat kelamin hewan atau orang yang sudah mati, itu pun ya tetap sama ya, baik itu memasukkan zakar ke dalam alat kelaminnya wedhus, itu tetap wajib mandi bagi yang memasukkan zakarnya tersebut ke dalam alat kelamin apapun itu ya, tetap baik itu dimasukkan ke dalam farji perempuan ataupun ke dalam farji hewan ataupun ke dalam farjinya mayit, itu tetap mandi. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah perkara yang mewajibkan mandi. Yang nomor 2 adalah khurujul mani, atau keluarnya mani, baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja. Contoh keluarnya mani yang disengaja itu biasanya karena
alat kelaminnya dibuat mainan. Kalau dalam bahasa pondoknya itu koli. Koli itu mewajibkan mandi besar. Itu ya contoh kecilnya. Itu keluar mani karena sengaja. Contohnya adalah koli, cara bahasa pondok. Oke. Dikeluarkan dengan disengaja. Kemudian keluarnya mani itu juga ada yang disebabkan karena melihat sesuatu yang sangat vulgar, saking nafsunya tidak terasa kemudian keluar mani. Ya, melihat sesuatu yang menyenangkan hati, vulgar, melihat tontonan-tontonan yang membuat syahwatnya tinggi kemudian tanpa sengaja keluar mani. Itu juga termasuk mewajibkan mandi. Atau keluar mani karena memang mimpi basah, itu juga mewajibkan mandi. Itu ya, antara lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya perkara yang mewajibkan mandi besar yang nomor 3 adalah haid bagi perempuan. Haid ini di darah yang keluar dari farjinya perempuan karena memang sudah menjadi kebiasaan perempuan, biasanya umur 9 tahun keluar darah haid, dan itu keluarnya secara berkala tiap bulan biasa keluar. Nah, itu ya, mengenai perhitungannya ada pembahasannya tersendiri. Kemudian perkara yang mewajibkan mandi yang nomor 4 adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah selesai melahirkan. Anaknya wis metu, biasanya bagi perempuan itu darahnya masih keluar terus sampai beberapa hari. Ya, nifas itu. Nah, kemudian perkara yang mewajibkan mandi nomor 5 adalah wiladah. Wiladah itu artinya melahirkan. Melahirkan, otomatis wajib mandi besar. Kemudian yang terakhir adalah mati. Jadi ketika kalian sudah mati, dalam keadaan mati, maka wajib dimandikan. Terus yang selanjutnya, fasal selanjutnya adalah faslun furudul ghusli isnani. Pasal yang menerangkan tentang rukun-rukun mandi. Jadi rukun dalam melakukan mandi besar itu hanya ada 2. Yang pertama adalah niat. Niat ya. Niat itu ya secara umum ya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala, itu niatnya semacam itu. Kemudian niatnya itu dilafalkan di dalam hati atau dikrentekkan di dalam hati pada saat siraman pertama ketika membasuh anggota badan. Misalkan nisbatnya itu ketika akan menggebyur bagian rambut kepala misalkan, itu ya rukun wudu yang pertama. Niat bolehlah diniati, niat ingsun mandi besar, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala, itu juga boleh. Nah, itu secara umum. Tapi misalkan mau secara khusus, misalkan habis janabat, habis junub, niatnya saya niat menghilangkan kesucian, menghilangkan najis jinabat, atau habis menghilangkan hadas besar karena jinabat atau haid atau nifas, itu secara khusus niatnya juga boleh ya, ingin mensucikan diri dari haid, ingin mensucikan diri dari nifas, ingin mensucikan diri dari wiladah dan seterusnya, itu boleh diniati semacam itu. Tapi secara umum niatnya ya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala, itu kemudian dikerentekkan di dalam hati, kemudian niatnya itu harus bersamaan dengan basuhan pertama ketika mandi wajib. Terus rukun mandi wajib yang selanjutnya adalah
ta'mimul badan bil ma'i, meratakan air ke dalam seluruh anggota badan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dalam arti misalkan ada lubang-lubang, misalkan lubang telinga, lubang hidung, ya, kemudian kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku atau lempitan-lempitan kulit misalkan, itu ya di ruas-ruas itu harus digosok-gosok, diratakan airnya sehingga basah semua kulitnya. Misalkan ada ada bekas cat atau bekas tinta, itu harus dibersihkan dulu biar airnya itu bisa masuk atau meresap ke dalam kulit, ya. Nah, itu mengenai rukun-rukunnya mandi besar. Mengenai sunah-sunahnya, ya bisa sebelum melakukan mandi wajib melakukan wudhu terlebih dahulu, itu juga lebih afdal, ya, wudhu dulu, kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Misalkan kalau kena najis, ya dibersihkan dulu najisnya, kalau ada kotorannya bersihkan dulu kotorannya biar lebih afdal dan juga lebih lebih sempurna dalam melakukan mandi wajib. Ya, saya kira itu demikian penjelasan singkat mengenai mandi wajib. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau ada keterangan yang kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa nanti ditanyakan. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.